Kejagung akhirnya buka suara menjelaskan kenapa Tom Lembong bisa menyandang status tersangka meskipun aliran dana 400 miliar atas kasus importasi gula belum jelas mengarah ke kantong mantan Menteri Perdagangan itu. Hai guys, saya dengar-dengar kerugian negara itu mencapai 400 miliar hanya karena impor gula ke luar negeri. Emang iya seperti itu? Nah, coba kita belajar sama-sama ya. Jadi guys, tanggal 29 Oktober di hari Jumat minggu lalu, Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan Indonesia yaitu Bapak Thomas Lembong sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Masya Allah. Dan kejadian ini guys, ini bukan di tahun ini loh, bukan di tahun 2024. Akan tetapi ini terjadi di tahun 2015 dan 2016. Kenapa kejadian 8-9 tahun lalu itu dibahas sekarang? Ada apa dengan politik Indonesia? Dan ternyata Pak Lembong ditangkap dengan rekannya yang berinisial CS, yaitu dia menjabat sebagai Direktur Utama PT Perdagangan Indonesia. Dan ternyata Kejaksaan Agung ini sudah memeriksa 90 orang saksi. Nah, di mana dua tersangka ini memiliki alat bukti tindak pidana korupsi. Oke, kita sedikit flashback ya. Di tanggal 15 Mei 2015, berdasarkan rapat antar kementerian, Indonesia ini berada dalam status surplus gula, ya. Jadi tidak perlu impor. Nah, di tahun yang sama, Bapak Thomas Lembong ini memberikan izin untuk impor gula. Salahnya di sini tuh impor gulanya gula mentah, bukan gula kristal, guys. Dan setelah sampai di luar negeri, perusahaan-perusahaan swasta di sana tuh mengelola gula tersebut menjadi gula kristal putih. So, ternyata PT-AP itu diizinkan oleh Kemendak untuk mengimpor gula itu sebesar 105 ton. Wah, banyak sekali ya. Padahal sesuai keputusan Mendak dan Industri di tahun 2004, yang boleh mengimpor gula kristal itu hanya BUMN, bukan Kemendak loh. Ingat baik-baik, bukan Kemendak. Baik, kurang lebihnya seperti itu ya untuk latar belakang kenapa Bapak Thomas Lembong itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, poin pentingnya di sini, apabila kita menjadi seorang leader atau pemimpin, kita harus mengambil keputusan dengan bijaksana. Jangan asal-asalan, karena Indonesia ini adalah negara hukum yang bila mana kita tidak hati-hati, semua akan dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.